laki-laki, maka aturannya di dalam Islam disebut dengan nikah. Disebut dengan nikah. Hati-hati, bukan pacaran. Paham? Apa bahasanya nikah apa pacaran? Nikah apa pacaran? Pernikahan. Nah, sehingga sekarang ini banyak orang yang mereka menganggap pacaran ini sebagai yaitu hal kewajaran dari manusia. Tidak. Allah ciptakan kita secara berpasang-pasangan, aturan main dari Allah. Kalau kita mau suka kepada laki-laki ataupun perempuan, maka syaratnya adalah pernikahan. Pak Bu, nikah ini istilah untuk umat Islam, betul? Kita nggak pernah dengar, Bu, ada ayam nikah. Pernah dengar ayam nikahan? Kita pernah dengar kambing. Oh, kambing lagi nikah tuh. Ada nggak? Nggak ada. Apa istilahnya untuk binatang? Kawin. Kawin. Kambing kawin, kucing kawin, betul? Kemudian apa lagi? Apa lagi? Domba. Manusia kawin. Nah, ini hati-hati ya. Kawin sama nikah berbeda. Untuk manusia yang Islam beriman, maka istilahnya bukan kawin tapi pernikahan. Nggak ada kucing nikah, kambing nikah, nggak ada. Namun yang diberikan istilah pernikahan adalah khusus untuk manusia. Ini merupakan yaitu aturan main dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan aturan tersebut dari mana? Tidak lain tidak bukan daripada kita tahu dari Al-Quranul Karim. Kenapa Allah memberikan aturan kepada manusia? Karena tentunya Allah yang lebih mengetahui, karena Allah yang menciptakan kita. Saya mau tanya, yang menciptakan kita siapa? Yang menciptakan manusia siapa? Yang menciptakan langit siapa? Yang menciptakan lautan siapa? Yang menciptakan daratan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan aturan main kepada setiap hambanya. Allah memberikan aturan kepada manusia lewat Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena sudah tentu itu aturan yang paling baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu peribahasa, saudara, bahwa orang yang tidak menciptakan, maka mereka tidak akan tahu siapa yang menciptakannya dan bagaimana karakter yang mereka ciptakan. Dia nggak akan tahu. Sebagai contoh, di Jerman ada namanya pabrik mobil, namanya mobil Mercy. Betul? Jerman bikin pabrik mobil Mercy. Dia keluarkan itu mobil Mercy, kemudian bukan hanya mobilnya saja jika mau dibeli, tapi Jerman memberikan panduan buku kepada orang yang beli mobilnya. Betul? Nanti kita baca di situ aturan panduannya. Kalau mobil ini beratnya sekian, mobil ini kecepatan maksimalnya sekian, mobil ini bebannya beratnya minimal sekian kilogram, mobil ini kalau rusak yang dibetulinnya ini, kalau ininya rusak dibetulin yang ini. Kenapa Mercy? Kenapa Jerman bisa tahu soal Mercy? Karena Jerman yang menciptakan mobil Mercy. Coba Bapak Ibu Bapak punya mobil Mercy, ambil buku panduan mobil bajai, kira-kira hancur apa tidak? Kita punya mobil Mercy, pakai buku panduan mobil Toyota. Kita mau punya mobil Mercy, kita ambil dari brand, dari merek lain, buku panduannya sudah tentu yang tadinya rusak kalau pakai aturan orang lain bukan akan menjadi bagus, tapi malah menjadi semakin rusak. Begitu pula manusia. Kenapa sekarang kita lihat banyaknya manusia yang rusak, manusia yang bejat, manusia yang jauh daripada Allah? Karena apa? Yang mereka ambil buku panduan mereka bukan panduan Al-Quranul Karim. Mereka tidak mengambil buku panduan dari Allah, tidak mengambil yaitu buku aturan dari Allah. Mereka ambil buku panduan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, sehingga banyak zaman sekarang menjadi tren. Apa sekarang? Sekarang jadi tren pacaran di mana-mana. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Oh, saya bukan pacaran, bib, saya ta'aruf. Ayah begitu ayah. Ayah apa loba? Ayah apa loba? Ya, ta'aruf dianjurkan oleh Nabi. Ta'aruf dianjurkan oleh Nabi. Ada dalam istilah syariat ta'aruf itu ada. Namun ta'aruf paling lama 3 hari.
Ini ngaku ta'aruf 8 tahun sudah. Ta'aruf 8, ta'aruf 5 tahun, ta'aruf 3 tahun. Udah dia bilang ta'aruf 8 tahun. Kemudian apa? Udah 8 tahun dikawin sama orang sudah. Ayah nu gitu ayah. Ayah nu gitu ayah. Innalillahi. Nah ini artinya berkamuflase, mencari dalil dalam Islam untuk membenarkan daripada perlakuan maksiatnya. Hati-hati, dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'aruf tuh nggak lama, ta'aruf 3 hari kelar. Biar tidak dalam Islam pun tidak diajarkan untuk beli kucing dalam karung, tidak diajarkan untuk saling menatap, saling mengenal satu sama lain, tapi cuma 3 hari, bukan 3 tahun. Yang 3 tahun banyak apa enggak? Ngomong 3 tahun apa? Dia hubungan 3 tahun, ngomongnya ta'aruf apa bukan? Ta'aruf apa bukan? Nggak ada. Kenapa kok bisa seperti itu? Yang mereka ambil buku panduan bukan dari Allah. Mereka mengambil buku panduan selain daripada Allah. Mungkin aturan orang kafir, mungkin aturan orang-orang Yahudi, yang mereka memang justru ingin merusak kita orang Islam agar kita mengikuti, yaitu mereka bukan keluar daripada agama kita. Orang-orang Yahudi, Allah katakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala walam tarda ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah katakan mereka orang Yahudi tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah rela kepada kita sebelum kita mengikuti daripada milah ajaran mereka. Mereka nggak harus kita keluar jadi orang Yahudi. Mereka nggak perlu kita harus jadi orang kafir, kita harus murtad dari Islam, nggak perlu. Yang mereka harapkan adalah kau sebagai orang Islam, kau tetap dalam agama Islam, tapi milahmu, ajaranmu, yaitu mengikuti daripada ajaran kami orang-orang kafir. Ini orang-orang Yahudi. Berapa banyak sekarang kita terjajah dengan apa? Terjajah busana oleh orang-orang kafir. Terjajah pemikiran orang-orang kafir, terjajah dengan perilaku akhlak orang-orang kafir yang justru itu adalah menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ahibba'il kiram, buku panduan yang paling bagus adalah Al-Quran. Yang menciptakan kita adalah Allah, yang memberikan Al-Quran, yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad dan kepada kita lewat Nabi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tentu aturan tersebut aturan yang paling benar untuk umat manusia. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kenapa dianjurkan pernikahan? Jangan salah kaprah. Kadang-kadang pemuda sekarang mereka kurang ajar ngomongnya. Apa dia bilang? Islam ini agama kolot, Islam ini agama yang gak gaul, Islam ini agama yang jadul. Masa mau sama perempuan aja kita nggak boleh? Masa kita mesti jauh-jauh dari perempuan? Masa kita nggak boleh untuk senang-senang dengan perempuan? Hati-hati orang yang mengatakan seperti ini. Islam bukan hanya yaitu apa? Melarang kalian untuk jauh daripada yang bukan mahram. Islam menganjurkan kalian untuk menikah. Betul? Bahkan pernikahan adalah yaitu yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad. Islam menganjurkan kita untuk hidup berpasang-pasangan. Justru mereka yang berdalihkan dengan hak asasi manusia, mereka yang berdalihkan dengan HAM, yang berdalil dengan hak asasi manusia, mereka jauh daripada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan alasan tren, modernisasi, dengan alasan zaman now. Akhirnya apa? Mereka dengan alasan hak asasi manusia, laki-laki boleh kawin dengan laki-laki. Saya mau tanya, kacau tidak? Kacau tidak? Perempuan main sama perempuan. Ayah nu gitu ayah? Ayah nu gitu ayah? Nah itu namanya LGBT. Betul? Hati-hati, LGBT ini bertentangan dengan ayat Allah, bertentangan dengan sunnah Nabi besar Muhammad. Tidak ada alasan untuk membenarkan yang batil. Apapun alasannya, mau hak asasi manusia, tidak ada urusan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan anjuran laki-laki ketemu perempuan, bukan Asep untuk Asep. Betul? Allah ciptakan Nabi Adam. Allah ciptakan Nabi Adam, kemudian pasangannya siapa? Allah ciptakan Nabi Adam, pasangannya siapa? Hawa. Allah
ciptakan Adam, kemudian Allah berikan Hawa, bukan Adam sama Udin. Betul? Betul? Adam dan Hawa ini fitrah manusia, laki-laki dengan perempuan. Mereka yang mengatasnamakan hak asasi manusia, laki-laki boleh kawin dengan laki-laki, perempuan boleh kawin dengan perempuan, bahkan manusia boleh kawin dengan binatang. Mereka itu bukan pada kodratnya, mereka menyalahi aturan kodrat sebagai fitrah manusia. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Nggak boleh, saudara, nggak boleh. Sekarang kita lihat banyak, ya, dengan alasan, oh sekarang kan zaman modern, untuk mengurangi populasi manusia yang ada di bumi, mengurangi populasi manusia yang ada di Indonesia. Oh kan ada hak asasi manusia, nggak apa-apalah laki-laki kawin sama laki-laki. Innalillahi. Dengan alasan ini sebagai kemajuan, padahal ini demi Allah adalah kemunduran mereka ke zaman jahiliyah. Yang mereka anggap kemajuan sebuah bangsa adalah laki-laki kawin laki-laki. Oh bangsa ini maju. Lihat Amerika, lihat bagaimana bangsa orang-orang kafir yang mereka anggap maju adalah LGBT diberikan haknya, LGBT diberikan hak asasinya, LGBT silahkan, seakan-akan sebagai, yaitu secara kasat mata mereka anggap itu kemajuan. Tapi demi Allah, bagi kami orang Islam, aturan seperti itu adalah aturan yang mengembalikan manusia kepada aturan jahiliyah. Ini bukan kemajuan, tapi adalah kemunduran yang sangat dahsyat. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Masya Allah, ahibahil kiram. Oleh karena itu, aturan dari Allah adalah aturan yang paling hebat. Aturan dari Allah adalah aturan yang paling istimewa. Kenapa Allah memberikan aturan pernikahan kepada manusia? Kalau Asep, kalau pengen main-main sama si Nyai, kawin heula. Betul? Betul? Kenapa Allah berikan aturan seperti itu? Tentu di balik itu semua ada hikmah yang luar biasa. Contoh begini Pak Bu. Kita udah tahu diumumin, siang diumumin sama PLN Garut. PLN Garut ngumumin, bapak-bapak di kampung apa ini? Cibening. Cibening. Orang kampung Cibening siap-siap. Besok malam PLN lampu akan mati. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan ada yang beli lilin, ada yang beli senter, betul? Karena kenapa? Tahu mau mati lampu. Kemudian keesokan harinya setelah diumumkan, dia buru-buru beli senter. Senter dia beli karena nanti malam mau mati lampu. Dari pagi itu senter dinyalain terus. Senter itu dinyalain dari pagi sampai maghrib, dinyalain terus. Kira-kira pas malam habis baterai tidak? Habis baterai tidak? Habis baterai. Yang sudah saatnya dinyalakan tapi sudah lemah, sudah habis baterai. Betul? Itu ibarat katanya seperti itu. Paham tidak? Sekarang Pak Bu, Allah memberikan aturan kalau kau ingin senang-senang dengan lawan pasangmu, dengan lawan jenismu, nanti lewat pernikahan. Sekarang menikah belum, tapi ini perempuan udah dipakai terus, laki-lakinya sudah main terus. Kayak baterai, nanti malam mati lampu, dari pagi disenterin terus. Betul? Dari pagi disenterin terus. Ini orang-orang yang begitu, ketika nanti dia masuk ke pernikahan udah lemah. Betul? Pernikahan harusnya enak ya. Ini aturan Allah memberikan kenikmatan kepada manusia yang disebut surga dunia, agar kita bisa merasakan bersyukur atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena dipakai terus, udah datang nikah, malam pertama barangkali cuma cengar-cengir doang, saudara. Betul? Betul? Karena kenapa? Dari pagi disenterin terus. Ya akhirnya datang malam, lemah itu baterai. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Urang. Yang rugi urang. Betul tidak? Yang lihat, yang lewat betul dengan secara syariat habis pernikahan, mereka bisa menikmati apa itu malam pertama.
Salah, silakan saja. Itu sudah aturan dari Allah, silakan kau bermain. Ini aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pengen kalau engkau betul-betul menikmati nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang tidak lewat jalur pernikahan, maka mereka sudah nyerobot tanah. Betul? Nyerobot apa? Tukang nyerobot. Akhirnya apa? Tukang nyerobot lama-lama ketahuan polisi masuk penjara. Ini nyerobot perempuan. Bukan barangkali nggak di penjara di dunia, saudara, tapi kelak penjara di neraka lebih jauh dahsyat, lebih pedih daripada penjara yang ada di dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Allah berikan aturan seperti itu agar kita dapat menikmati betul-betul nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira sampai sini jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Makanya saya mau tanya, aturan Allah hebat tidak? Aturan Allah sempurna tidak? Aturan Allah istimewa tidak? Apa ada aturan yang lebih hebat dari aturan Allah? Apa ada aturan yang lebih istimewa dari aturan Allah? Apa ada aturan yang lebih sempurna dari aturan Allah? Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Itu yang pertama ingin saya sampaikan. Yang kedua, pernikahan dalam Islam merupakan ibadah. Betul? Kalau ditanya ibadah dalam Islam yang paling enak apa? Nikah, sudah. Betul apa tidak? Saking enaknya itu pernikahan, yang udah nikah pengen nikah lagi. Betul? Betul? Saking enak itu ibadah. Leres Pak Haji, leres? Hoyong nikah deh Pak Haji, hoyong? Malu-malu nih. Masya Allah. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh lo dekatkan jodoh. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Saking enak tuh ibadah, yang udah pernah pengen kawin lagi, pengen nikah lagi. Betul? Pernikahan adalah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bersenda gurau dengan istri mendapatkan pahala dari Allah. Ketika kita bersenda gurau bercanda, saling bermanja satu sama lain, Allah berikan pahala. Allah berikan pahala yang begitu luar biasa. Makanya ayo anak-anak muda yang sudah cukup untuk menikah, buru-buru silahkan menikah. Insya. Makanya saya ingetin Pak Bu, jadi orang tua kita mesti tahu, ya mesti bijak. Kalau anak sudah punya pasangan, buru-buru kawinin. Betul? Buru-buru kawinin. Kenapa? Agar jangan sampai masuk ke lubang kemaksiatan. Ini kadang-kadang enggak. Orang tua zaman sekarang kurang bijak. Anak mau kawin ditanya, oh buka mahar sama rahasia. Ayah begitu ayah. Ayah begitu ayah. Gawe di mana gawe? Masya Allah. Ayah begitu ayah. Nah ini hal-hal seperti ini yang mempersulit. Sebenarnya nikah itu enggak apa namanya? Enggak sulit, nikah itu mudah. Betul? Syaratnya cuma 5. Mahar, saksi. Betul? Apalagi? Calon pengantin yang mana? Dua anak, laki-laki dan perempuan. Yang kelima? Wali. Betul? Selesai. Itu hanya seperti itu saja. Mahar berapa? Nabi mengatakan wanita yang paling bagus, wanita yang paling hebat adalah wanita yang paling sedikit maharnya. Ingat nih, ini Nabi yang bilang. Nabi bilang wanita yang paling bagus itu wanita yang sedikit maharnya sedikit menurut kemampuannya, saudara. Ini hati-hati, sedikit menurut kemampuan. Kalau dia si calon laki-lakinya orang benghar, orang kaya, mobilnya Alphard, mobil mewah, ya semampunya dia. Betul? Dia punya harta 1 miliar, ya mahar kasihlah 100 juta. Betul? Mampu tidak? Sedikit tidak dari hartanya? Sedikit. Itu yang benar, itu yang bijak. Jangan maksa si Asep tukang sawah disuruh mahar 50 juta. Nah ini yang jadi masalah, betul? Betul? Ini jadi masalah.
kita mesti bijak. Dilihat kemampuannya si calon laki-laki ini bagaimana, si calon pengantin pria ini bagaimana, dilihat. Oh, kemampuannya segini, sudahlah, jangan kita memberatkan kepada dia. Yang penting apa? Yang penting sah di hadapan Allah dan mereka tidak terjerumus ke dalam perzinahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Juga kadang-kadang emak bapaknya ini kadang-kadang bisa disogok ini sama si laki-laki bajingan ini sudah. Ya. Laki-laki bajingan. Tahu nggak laki-laki bajingan? Tahu nggak? Yang cuman pengen pacaran doang, nggak mau kawin-kawin. Itu laki-laki bajingan itu, betul? Kadang-kadang malam minggu dijemput, ini siapa perempuan dijemput sudah. Dijemput, dia ngomong sama bapak ibunya, bapak ibu, saya mau main dulu ya sama anak bapak ibu. Oh. Si ibu nggak ngasih izin. Bagus nggak? Bagus. Oh, enak aja main bawa-bawa anak saya. Oh, paham. Ke bawah beli martabak. Beli. Ibu, ini ada martabak buat ibu. Oh ya, bawa saja. Ini anak saya, bawa saja, silahkan. Innalillahi, anaknya harga dirinya sama kayak martabak. Kacau tidak? Oh, saya mau tanya, yang begitu sekarang banyak tidak? Bapaknya kadang-kadang jarum coklat sebungkus kelar sudah. Betul? Ayah begitu ayah? Innalillahi. Jangan Pak, jangan biarkan anak perempuan kita diajak main oleh laki-laki yang bukan mahram. Sebelum apa? Sebelum lewat jalur pernikahan. Itu demi apa? Itu sebagai bentuk kasih sayang kepada anak agar anak tidak salah pergaulan dan kita sebagai orang tua tidak rendah harga dirinya. Betul? Coba lihat sekarang yang pergaulan bebas berapa banyak laki-laki perempuan yang hamil di luar nikah. Yang malu siapa? Ini sudah banyak contoh dicontohkan di sekitaran masyarakat kita. Tapi kau sebagai orang tua tetap memberikan jalan untuk maksiatan tersebut. Di mana akal logikanya? Di mana kalian punya otaknya? Yang malu bukan hanya itu anak, yang malu kita sebagai orang tua yang tidak bisa mendidik anak-anak kita agar mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Malunya sampai mati. Betul? Malunya sampai mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu yang terakhir sebagai orang tua kita mesti bijak ya. Kalau anak sudah ada calon pasangannya buru-buru nikahkan. Jangan sulit dulu soal ini, soal hajat, soal ini, soal itu. Hajat bisa belakangan. Yang pentingnya anak sah dulu. Yang pentingnya anak bebas dulu. Yang pentingnya anak dia enak dulu. Enak sesuai dengan aturan Allah, enak dengan sesuai aturan Nabi, bukan enak secara akal manusia. Terkadang syahwat itu, saudara, syahwat itu hanya kenikmatan yang sedikit, namun bisa merusak kenikmatan yang begitu banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara syahwat sedikit, saudara, gara-gara syahwat itu bisa merusak seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu orang tua yang bijak. Kalau anak perempuan sudah ada pasangannya, sudah nikahkan saja dulu. Hajat bisa belakangan. Jangan dijadikan beban bagi anak-anak laki-laki untuk menikahinya. Betul apa tidak? Apalagi anak-anak santri nih. Saya ingetin Bu, pilih mantu santri. Hati-hati sama santri nih. Jangan dibilang madesu ya. Oh, santri mah masa depan suram. Betul? Masa depan suram. Oh, santri mah budugan. Betul? Nabi mengatakan apa? Nabi mengatakan pilihlah, ambillah calon pasanganmu. Nabi katakan ambillah calon perempuanmu atau calon laki-lakimu dengan 4 perkara, kata Nabi. Yang pertama, li jamaliha, karena ketampanan dan kecantikannya. Yang kedua, li nasabiha, lihat bagaimana nasabnya, anak koruptor apa anak ustaz. Kemudian yang ketiga kata Nabi, lima liha, lihat orang benghar apa bukan. Ini anjuran dari Nabi Bu. Saya ingetin anak-anak muda ya. Kata Nabi, kalau cari calon suami atau cari calon istri, yang pertama cari ganteng apa cantik.
Betul? Jadi kalau ada yang ganteng, kenapa ngambil yang jelek, Neng? Betul? Betul? Laki-laki juga saya ingetin, kalau ada yang cantik ngapain ngambil yang bulu? Ini anjuran dari Nabi. Betul? Anjuran dari Nabi. Kemudian pertanyaannya, ini pertanyaannya boleh, ya memang anjuran dari Nabi. Tapi apakah cantik ganteng saja cukup untuk rumah tangga? Ini jadi pertanyaan, saudara. Betul? Oh, nanti di rumah tangga nggak punya beras, oh cukuplah mandangin AA aja udah kenyang. Gitu apa ente? Nggak begitu, saudara. Tetap kudu nyatu. Betul? Ya cukup tuh ganteng doang. Ganteng cantik itu sifatnya relatif. Betul? Ada yang cantik menurut saya, ada yang cantik menurut bapak-bapak di sana. Beda-beda. Kalau bapak bilang nanya sama Habib, Beb, wanita yang paling cantik bagi Habib siapa? Saya katakan ya istri saya. Betul? Terus bapak protes, oh bukan Beb, yang cantik istri saya. Sabodotai, saudara. Betul? Anda nggak ngurusin bini ente. Betul? Cantik itu relatif. Di atas langit adalah ada langit. Cantik itu relatif, ya. Sifatnya berubah-ubah. Baru nikah, oke lah masih kelihatan cantik. Betul? Sebulan masih cantik. 2 bulan masih seger. Setahun udah mulai ngandung, masih enak. Betul? Lahirin anak 1, udah lain tuh. Betul? Udah beda lagi. Punya anak 2, udah mulai bosen itu. Punya anak 3, apalagi si istrinya nggak pandai merawat badan, habis mesin jebol. Betul? Mau secantik apapun bini ente, kalau udah punya anak 3 lain cerita, saudara. Betul tidak? Betul tidak? Mau seganteng apapun tuh suamimu, mau seganteng apapun, kalau udah nikah 10 tahun, saudara, barangkali pertama kayak lihat Nabi Yusuf. Betul? Pertama kali kayak lihat Nabi Yusuf 10 tahun kayak lihat Abu Jahal, saudara. Betul? Betul? Artinya cantik itu relatif. Ya, Nabi anjurkan, carilah calon pasangan yang ganteng, yang cantik, tapi itu tidak cukup dalam pernikahan. Betul? Yang kedua kata Nabi, carilah calon pasangan yang nasabnya bagus. Anak orang baik-baik. Jangan anak maling, jangan anak koruptor. Betul? Ada anak kiai, anak koruptor. Pilih yang mana? Anak kiai. Betul? Tapi pertanyaannya, apakah nasab saja cukup untuk rumah tangga? Enggak cukup, saudara. Sekarang kita lihat berapa banyak anak kiai. Ya, bapaknya kiai, anaknya akhlaknya kayak setan. Betul? Berapa banyak, saudara? Boleh bapaknya kiai, tapi keilmuan itu tidak bisa nurun daripada anaknya. Nggak bisa, tetap harus melewati daripada pendidikannya. Artinya nggak cukup. Nggak cukup, saudara, ya. Nggak cukup hanya dengan nasab saja. Ada anak maling, anak bapaknya koruptor, bapaknya tukang mabuk, bapaknya tukang maling, tapi anaknya solehah, anaknya soleh, ibadahnya rajin. Mau ngambil yang mana? Mau ngambil yang mana? Mau ngambil anak kiai akhlaknya kayak setan apa anak maling soleh? Salah. Salah. Mendingan ngambil anak kiai yang soleh. Betul? Betul? Sampai sini jelas tidak? Yang ketiga kata Nabi, carilah pasangan 5 liha karena hartanya. Boleh perempuan matre, boleh. Boleh, nggak ada masalah. Ini dianjurkan sama Nabi. Cari pasangan yang tajir, cari pasangan yang kaya. Pertanyaannya, apakah harta cukup dalam rumah tangga? Kalau harta jadi patokan keindahan rumah tangga, barangkali artis-artis nggak akan cerai-cerai, sudah. Betul? Artis kurang apa hartanya? Mereka hidup mewah, glamor, tapi justru mereka yang gonta ganti pasangan,
Mereka yang banyak cerai sini, cerai sana, betul tidak? Artinya harta bukan satu patokan, tapi ingat kata Nabi, yang terakhir kata Nabi, lidiniha, ambil calon, yaitu calon istri yang karena agamanya. Fadfar bidatid-din taribat yadak. Nabi Muhammad katakan, kalau kau mengambil yang bagus agamanya, maka pernikahanmu akan dibarokahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah berkah rumah tangga, mau buluk berkah enak, saudara. Betul? Mau lakinya buluk enak. Betul tidak? Betul tidak? Mau rumahnya gubuk, berkah rumah tangganya enak tidak? Enak. Betul? Lihat ngaji, soleh, soleha, rumah tangganya, biarin rumahnya gubuk. Tapi berapa banyak justru kebahagiaan rumah tangga, mereka tertawa, terdengar di balik bilik-bilik rumah bambu, yaitu orang-orang di kampung. Sedangkan mereka pernikahan yang di rumah-rumah gedong sana, berapa banyak kita dengar pertengkaran yang luar biasa. Betul tidak? Taribat yada. Ini ambil yang kelima. Neng, ngambil calon laki yang bagus agamanya. Laki-laki ngambil calon istri yang bagus agamanya, karena ini yang menjadi jaminan rumah tangga engkau sakinah, mawaddah, warahmah atau tidak. Insya mudah-mudahan yang belum dapat jodoh, Allah berikan jodoh yang saleh-salehah. Amin ya rabbal. Yang kau hayang-hayang kawin deh. Amin. Amin. Bu, boleh nggak suaminya kawin lagi? Boleh nggak? Boleh nggak? Ini kelihatan nih, bapak-bapak di sini muka-muka meles semua ini. Tekanan batin istri ini. Betul? Tapi nggak apa-apa. Suami-suami yang punya istri bawel bagus. Nanti dihisab sama Allah di akhiratnya ringan. Dihisab sama Allah di akhirat ringan. Kenapa? Karena sudah dihisab duluan di dunia sama istrinya. Masya Allah. Mudah-mudahan istri jadi istri salehah. Amin. Suami jadi suami yang soleh. Amin. Ya Rabbal. Ya Rabbal. Ya Rabbal. Terakhir kita doakan sekali lagi, mudah-mudahan Neng Rina Marlina dengan saudara Galih Permana, Allah jadikan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan kelak jadi, yaitu keluar daripada rumah tangganya anak yang soleh dan solehah. Amin. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ya Rabbal. Yang terakhir, sama-sama kita tutup dengan sholawat kepada Nabi. Siap sholawat? Siap sholawat? Sambil sholawat, saya ingin ajak semua masyarakat untuk ikut andil dalam pembangunan pondok pesantren yang sedang saya bangun. Saya bangun pondok pesantren di daerah Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, di desa Rancabango. Insya Allah mulai bulan Januari 2024, insya Allah kami sudah memulai menerima santri. Jadi kalau ada nanti di kampung sini yang memondokkan khusus laki-laki yang ingin memondokkan anaknya, silahkan berikan ke tempat kami akan berikan pendidikan sesuai dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan nanya biaya. Insya Allah 20 orang pertama khusus untuk orang Garut, gratis tanpa ada biaya apapun. Silahkan. Oleh karena itu kami ajak semua masyarakat untuk ikut andil dalam pembangunan pondok pesantren tersebut, dan doakan agar saya bangun pondok pesantren ini semoga diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal ya rabbal. Sambil sholawat, nanti ada beberapa panitia yang gelar sorban. Sambil sholawat, niatkan infak di jalan Allah untuk membantu syiar dakwah Islam. Insya sama-sama keluarkan suaranya. Maulaya sholli manusia idolaku, manusia pujaanku,
Lebih kompak semua. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfirlana wasi'al karami maulaya salli صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه على هذه النية ولكل نية صالحة وعلى ما سلفنا الصالحون وعلى ما نوى الإمام الحبيب محمد رزق بن حسين الشهاب ثم إلى روح خصوصا سيد الوالد الحبيب حسين بن أحمد بن سيد الحديث من الوالدة بن سيد الفصل بن سيد العطاس وثم إلى المرحوم Bapak Samhuri betul? Iya. Bapak Samhuri almarhumah Mailot ثم إلى المرحوم
almarhum Aki Bakti, almarhumah Nini Saati, almarhum Aki Sain, almarhumah Nini Arsih, almarhum Uyud Zairah, almarhum Abah Azra, almarhumah Nini Omar, almarhumah Nini Kor, almarhum Bapak Bahri, almarhum Sarif, almarhum Uyud Azizi, وثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ثم لجميع القبور في هذا المكان وفي هذه القرية أن الله يغفر لهم ويرحمهم ولدرجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفات بركات في دينه والدنيا والآخرة أن الله يتغشاهم بالمغفرة والمغفرة وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا amin. Kepada keluarga besar Bapak Mastur, mohon maaf saya tidak bisa mampir, saya harus berangkat ke daerah Wanaraja. Karena itu harap dimaklum. Terima kasih kepada semuanya, jazakumullah khairan jazaa atas apa yang telah antum berikan, semoga Allah ganti berlipat-lipat ganda. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.